Hai sobat, Goang Story. Gue mau baca berita, temenin yuk. Tapi kita sambil ngopi. Ngopi-ngopi. Oh ya, mungkin di antara kalian ada yang pertanyaan, kenapa kok gue seringnya ngeliat suara.com? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa gue memilih ini. Gue nggak disponsorin siapapun, gue nggak di endorse. Tapi kalau misalnya ada orang suara.com ngeliat ini, ya mungkin bisa dibicarakan kali ya. Tapi ya gue cuma ngeliat berita yang ada di suara.com gitu aja tanpa alasan tertentu. Oh ya, satu kata lagi tentang mengenai bagaimana cara gue menganalisa suatu kasus. Selalu dilihat kronologinya, selalu dilihat tanggalnya, itu yang pertama. Jadi kemarin gue banyak dapat komentar ya, kalau gue tuh beo, kalau gue tuh cuma sekedar ikut-ikutan apa yang ada di berita gue ceritain lagi. Tapi sebenarnya nggak begitu. Coba kalian lihat tanggal upload, kapan gue upload. Waktu gue tulis berita itu gue tunggu bener sampai ada kabar berita terbaru. Jadi jangan nuduh dulu kalau gue nimbeo. Kita lanjut ke sini yang kita mau bahas. Ngenes, siswa di Klaten tak punya smartphone, terpaksa harus belajar di sekolah. Mungkin sebenarnya lebih enak kali kayak korespondensi ya, pakai surat menyurat lagi. Siapa tahu loh. Lebih enaknya lagi sepertinya kalau sekolahnya itu di lapangan. Jadi kan sambil semilir-semilir angin kayak sekolah alam gitu loh. Bisa ngeliatin pemandangan. Asal nggak tidur aja. Jangan lupa masker terpasang. Jangan di bawah dagu ya. Terus apa ya? Oh, gue ada baca berita nih tadi ya. Masih berkaitan dengan sekolah, kali ini ada berita dari Amerika Serikat. Judulnya nih, berkat murid sekolah, Amerika Serikat akan pulihkan nama perempuan yang dituduh penyihir. Hah? Penyihir? Gara-gara sekelompok murid sekolah Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang untuk membersihkan nama perempuan Elizabeth Johnson yang dahulu kala divonis pada pengadilan penyihir Salem, tapi tidak pernah dieksekusi. Diana mengatakan dia terinspirasi oleh penyelidikan yang dilakukan oleh sekelompok anak berusia 13 dan 14 tahun. Siswa-siswi tersebut dengan susah payah meneliti sejarah Elizabeth Johnson dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan dia secara resmi diampuni dan namanya dipulihkan. Penting bagi kita untuk memperbaiki sejarah. Wow, gue mau cerita sedikit ya tentang apa yang terjadi pada saat itu. Pengadilan penyihir Salem waktu itu terjadi pada Februari 1692 dan Maret 1693 di Massachusetts. Jadi ada lebih dari 200 orang yang dituduh, 30 terbukti bersalah, 19 diantaranya digantung, di mana yang 14 wanita dan 5 orang pria. Sadis juga loh. Tapi dari antara orang itu ada satu orang yang bilang kalau dia ini tidak bersalah, dan begitu dia bilang nggak bersalah itu, dia malah mendapat hukuman yang lebih kecil lagi. Ada 5 orang yang meninggal di penjara. Salah satunya si Elizabeth Johnson ini ya. Nah, jadi ini gini nih. Penangkapan ini terjadi di kota Salem dan di desa Salem yang sekarang diketahui namanya Danvers. Juga terjadi di Andover dan Topsfield. Ini adalah pemburuan tukang sihir yang paling mengerikan, yang paling mematikan sepanjang sejarah koloni Amerika Utara. 300 tahun kemudian baru dibangun taman untuk mengenang kejadian ini. Jadi pada saat itu ada banyak perdebatan, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa banyak perburuan orang-orang yang dianggap sebagai tukang sihir? Karena tampaknya sebelum Amerika, di Eropa ya praktek hukuman seperti ini ya sudah terjadi. Masih ingat kan yang kasus Joan of Arc? Pada tahun 1668 ada seorang yang bernama Joseph Glanville mengatakan kalau ia bisa membuktikan keberadaan penyihir dan hantu, yang semakin menguatkan hukuman bagi orang-orang yang dituduh sebagai penyihir ini ya. Joseph ini menulis di dalam risalahnya kalau pria yang cerdik harus percaya pada penyihir dan penampakan. Jika mereka meragukan realitas roh, mereka tidak hanya menyangkal setan, tapi juga Tuhan yang Maha Kuasa. Nah loh, ditantang kayak gitu ya, pria yang cerdik ya, orang semakin terchallenge loh. Kalau kita nggak percaya berarti kita nggak cerdik, begitu ya kira-kira. Jadi orang mau nggak mau ya udah percaya aja deh. Dan tentunya dengan tuduhan-tuduhan ini yang berdampak kepada orang ya, kayak orang nggak salah apa-apa tiba-tiba kok dituduh, tiba-tiba dipenjara, tiba-tiba diadili. Apalagi yang kasihan ya kalau emang orang itu pada dasarnya gemar melakukan hal-hal yang
eksperimen, melakukan sulap, atau mempunyai pemikiran yang nyeleneh dari yang biasanya yang kebanyakan orang itu, ya dia bisa jadi dituduh juga. Inisiasi kejadian ini pada Februari 1692. Awalnya itu ada anak Samuel Paris yang bernama Betty Paris. Waktu itu si Betty Paris ini umurnya masih 9 tahun. Si Betty punya sepupu namanya Abigail Williams, umurnya 11 tahun. Mereka berdua ini mengalami penyakit, ya bukan epilepsi, tetapi lebih dari sekedar epilepsi. Seperti mereka tuh kayak kejang-kejang juga, terus mereka sering melempar barang, mereka mengeluarkan suara-suara yang aneh, atau melakukan pose-pose yang tidak normal seperti biasanya. Ada 3 orang yang dituduh sebagai penyebab kejadian ini. 3 orang itu bernama Sarah Good, Sarah Osborne, Tituba. Tituba ini adalah budak atau pelayannya si Samuel yang merupakan asli Indian. Membuat dia menjadi sasaran empuk karena dia berasal dari etnik yang berbeda. Dia dituduh karena sering menceritakan Abigail dan Betty cerita-cerita seram, voodoo, dan sihir. Tituba ini pertama kali mengaku kalau dia adalah penyihir. Namun pada awalnya ia menyangkal keterlibatan dia di praktek sihir, dan ia bilang kalau dia ini cuma membuat kue yang dinamakan kue sihir, yang kemudian membuat marah Samuel dan ia pun memukuli Tituba. Selanjutnya Tituba mengaku kalau dia belajar tentang teknik okultisme, dan terutama pada majikannya yang dulu waktu dia tinggal di Barbados pernah mengajari dia bagaimana caranya ilmu-ilmu sihir agar melindungi Tituba dari kekuatan jahat. Tapi yang Tituba ini bilang kalau justru yang ia lakukan adalah untuk menolong Betty dan Abigail. Ia tidak bermaksud untuk menyakiti. Sedangkan Sarah Good ini adalah wanita miskin yang dituduh sebagai penyihir karena reputasinya yang tampaknya karena kemiskinan itu dia jadi sering dibully oleh anak-anak yang lewat kediamannya, dan bisa jadi si Sarah Good ini merasa marah dengan keberadaan anak-anak yang sering bully itu. Karena kemarahannya ini, akibatnya orang-orang mengira, ya dia adalah penyihir juga. Sedangkan si Sarah Osborne ini kenapa dia bisa dituduh sebagai penyihir? Karena Sarah Osborne jarang ikut ibadah. Di bulan Maret 1962 itu, ada beberapa orang yang juga dituduh. Termasuk Dorothy Good, anak dari si Sarah Good itu ya. Dia waktu kejadian itu umurnya baru 4 tahun. Tapi ia juga dituduh sebagai penyihir karena kata-kata dia itu ya mirip dengan kata-kata yang dilakukan oleh orang tuanya si Sarah. Padahal yang namanya anak umur segitu ya akan meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya, apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Makanya orang-orang berpikir juga, oh ya dia adalah keturunan penyihir. Jadi pada saat itu nampaknya kalau memang ada perasaan tidak suka dengan orang tertentu ya tinggal bilang aja, oh dia penyihir, langsung dia diadili. Dan setelah kejadian ini pada Mei 1693, masyarakat merespon kelanjutan pengadilan ini, di mana ada penyintas yang selamat dari berbagai tuduhan itu, dan keluarga serta supporter mencoba membuktikan kalau mereka tidak bersalah agar mendapat kompensasi. Dan 300 tahun kemudian, pengadilan legislatif Massachusetts mengeluarkan tindakan yang membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Wah, syukur juga ya. Tapi bagaimana dengan Elizabeth Johnson yang menjadi topik pembicaraan pada saat ini? Yang pada saat itu, si Elizabeth ini berusia 22 tahun. Ia dijatuhi hukuman gantung. Namun, hukumannya tidak terlaksana. Yang tampaknya karena si Elizabeth ini belum bersuami dan juga dia tidak memiliki anak, maka ia pun dilupakan begitu saja. Ia pun tetap dipenjara sampai akhir hayatnya. RUU-nya yang akan diubah lagi pada tahun 2001 yang untuk memasukkan nama si Elizabeth Johnson ini di antara daftar orang-orang yang diampuni setelah dituduh bersalah dan dihukum karena praktek sihir. Guru dari anak-anak ini yang bernama Carrie Lapierre mengatakan, mengapa kita melakukan ini? Kan dia sudah meninggal. Ada hal lain yang lebih penting daripada sekedar hal ini. Mereka, murid-muridnya ini, sampai pada gagasan bahwa penting untuk melakukan hal kecil yang bisa mereka lakukan. Wah, gue suka dengan ide anak-anak ini karena mereka sudah dari usia dini, mereka sudah terbiasa untuk bersikap lebih adil, untuk menemukan gagasan-gagasan bagaimana caranya membuktikan orang yang tidak bersalah tetapi dituduh, karena hal besar itu dimulai dari hal kecil. Ya, seperti juga banyaknya tuduhan-tuduhan kepada si Brian Peppers. Kalian ingat kan si Brian Peppers yang banyak orang bilang kalau si Brian Peppers ini adalah kriminal. Aduh, dia kok melakukan tindakan
pada anak-anak, padahal ternyata tidak begitu. Dah, gitu aja. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.